Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok X-ray akan membahas tentang radiasi elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak membutuhkan medium untuk merambat. Artinya, gelombang elektromagnetik bisa merambat meskipun dalam ruang hampa seperti di luar angkasa. Gelombang elektromagnetik dibentuk oleh medan magnet dan medan listrik yang saling merambat tegak lurus. Sumber penghasil gelombang elektromagnetik berbeda-beda. Beberapa di antaranya dihasilkan oleh nuklir atau atomik yang di dalamnya memuat fisika kuantum. Selanjutnya yaitu macam-macam spektrum elektromagnetik. Yang pertama, gelombang radio. Gelombang yang digunakan sebagai gelombang pembawa audio atau suara yang memiliki daerah frekuensi antara 10⁴ sampai 10⁷ Hz. Gelombang radio dimanfaatkan untuk mentransmisikan sinyal pada jarak yang sangat jauh karena memiliki sifat yang mudah dipantulkan oleh lapisan ionosfer bumi. Yang kedua yaitu gelombang mikro atau gelombang yang memiliki frekuensi paling tinggi yaitu dapat mencapai 3 kali 10⁹ Hz. Manfaat gelombang mikro yaitu untuk memanaskan makanan atau microwave, untuk komunikasi pada teknologi radar, untuk menganalisis struktur atomik dan molekul, dan memandu penerbangan pesawat. Yang ketiga, sinar inframerah memiliki frekuensi antara 10⁻11 sampai 10⁻14 Hz atau pada daerah panjang gelombang 10⁻3 sampai 10⁻6. Manfaatnya yaitu untuk terapi fisik, fotografi, pemotretan, sumber daya alat, digunakan pada remote control dan mengeringkan cat kendaraan. Yang keempat ada sinar tampak. Sinar tampak atau cahaya adalah sinar yang dapat membantu penglihatan. Sinar tampak berada pada daerah frekuensi yang cukup sempit dan panjang. Dengan spektrum warna mulai dari panjang gelombang terbesar yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu memiliki panjang gelombang terpendek sedangkan merah memiliki panjang gelombang terpanjang. Sinar ultraviolet dihasilkan oleh atom-atom dan molekul dalam nyala listrik. Lapisan ozon atau O3 di atmosfer berfungsi menyerap sinar ultraviolet yang dihasilkan oleh cahaya matahari. Selain sinar ultraviolet dapat bermanfaat bagi manusia, yaitu sebagai detektor untuk membedakan uang hasil dan uang asli dan uang palsu. Yang keenam itu ada sinar X. Sinar X ditemukan oleh Wilhelm Conrad Röntgen sehingga sinar X sering disebut sinar Röntgen. Sinar X dihasilkan oleh elektron-elektron yang terletak pada bagian dalam kulit elektron dari sebuah atom. Selain itu, sinar X dapat dihasilkan oleh elektron yang ditimbulkan pada permukaan logam dengan kecepatan tinggi. Frekuensi sinar X banyak digunakan dalam bidang kedokteran dan dalam bidang industri. Yang ketujuh, itu ada sinar gamma. Sinar gamma memiliki frekuensi antara 10⁻20 Hz sampai 10⁻25 Hz dan merupakan gelombang elektromagnetik yang memiliki frekuensi terbesar. Sinar gamma sendiri memiliki gaya tembus yang sangat besar sehingga dapat menembus pelat besi dengan ketebalan beberapa sentimeter. Salah satu fungsi dari sinar gamma yaitu dapat digunakan dalam kedokteran sebagai Bahaya radiasi elektromagnetik. Yang pertama ada bahaya dari sinar X. Dapat menyebabkan rusaknya kelenjar tiroid, meningkatkan risiko terjangkitnya kanker, meningkatkan risiko kerusakan genetik, dan membunuh sel-sel dalam tubuh baik sel kanker maupun sel sehat. Selain itu, paparan radiasi dosis tinggi selama jangka waktu tertentu dapat menyebabkan penyakit radiasi atau sindrom radiasi akut seperti pingsan, kebingungan, mual, muntah, diare, kerontokan pada rambut, luka pada kulit dan mulut, serta terjadinya pendarahan. Efek jangka pendek seperti perubahan warna kulit, mual, muntah, diare, dan juga sal darah rendah. Efek jangka panjang seperti mulut kering, kesulitan menelan, katarak, dan kerusakan pada kulit. Dapat juga melemahkan tulang, menyebabkan gangguan anemia aplastik, yaitu kondisi kesehatan di mana tubuh berhenti dalam memproduksi sel darah yang baru, infertilitas, dan pada wanita hamil, resiko semua jenis kanker, tumor, sistem saraf, dan leukemia pada janin saat ia telah lahir nantinya. Lalu, ada bahaya dari sinar ultraviolet.
dapat menyebabkan kanker kulit, dapat menyebabkan katarak mata, dapat menghitamkan warna kulit, dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh. Lalu yang terakhir ada bahaya dari sinar gamma, dapat merusak sel normal dan menimbulkan efek samping, dapat menyebabkan kanker, misalnya kanker kulit dan tulang, dan mutasi genetik sehingga mempengaruhi generasi yang akan lahir. Bahaya bagi tubuh manusia yaitu pusing, nafsu makan berkurang, terjadi diare, demam, berat badan berkurang, kanker darah atau leukemia, meningkatkan denyut jantung dan daya tahan tubuh berkurang. Selanjutnya, ada sumber radiasi elektromagnetik. Sumber radiasi elektromagnetik adalah objek atau fenomena yang menghasilkan dan memancarkan gelombang elektromagnetik. Radiasi elektromagnetik terdiri dari berbagai frekuensi dan panjang gelombang, termasuk sinar gamma, sinar X, ultraviolet, cahaya tampak, inframerah, gelombang radio, dan mikrogelombang. Beberapa contoh sumber radiasi elektromagnetik adalah matahari, bahan radioaktif, peralatan medis, lampu pijar, serta pemancar radio dan televisi. Radiasi elektromagnetik memiliki berbagai aplikasi dalam berbagai bidang, termasuk komunikasi, pengobatan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Namun, penting untuk diingat bahwa paparan radiasi elektromagnetik yang berlebihan dapat berdampak negatif pada kesehatan manusia. Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan dan pengawasan yang tepat dalam penggunaan sumber radiasi elektromagnetik. Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa begitu besar peranan gelombang elektromagnetik yang bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Radiasi elektromagnetik adalah sekelompok gelombang yang terdiri dari berbagai panjang gelombang, mulai dari sinar gamma dengan panjang gelombang yang pendek hingga gelombang radio yang panjang. Ini memiliki sifat-sifat yang berbeda dan digunakan dalam berbagai aplikasi, mulai dari medis hingga komunikasi. Radiasi elektromagnetik meliputi gelombang-gelombang seperti sinar gamma, sinar X, ultraviolet, cahaya tampak, infrared, dan gelombang radio. Setiap jenis gelombang memiliki energi dan karakteristik yang berbeda, digunakan dalam teknologi sehari-hari seperti pencitraan medis, komunikasi nirkabel, dan banyak lagi. Meskipun berbagai jenis radiasi ini bermanfaat, paparan berlebih dapat memiliki potensi risiko terhadap kesehatan manusia dan lingkungan, seperti paparan berlebih terhadap sinar UV yang bisa menyebabkan kerusakan pada kulit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.